Halo anak-anak kelas 3 SD Metodis Jakarta. Hari ini Miss akan kembali menjelaskan mengenai topik pecahan. Sebelumnya topik ini sudah pernah dibahas pada saat Zoom pelajaran matematika. Akan tetapi Miss akan ulang lagi. Jadi kalau kalian ketinggalan atau kalian masih bingung, kalian bisa tonton lagi video ini. Pertama-tama, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi jika kita membagi satu keseluruhan menjadi beberapa bagian, maka bagian-bagian itu dapat kita nyatakan dalam pecahan. Contohnya, jika kita membagi satu pizza menjadi 8 bagian atau 8 potong, kita bisa nyatakan satu bagian dari pizza itu dalam pecahan, yaitu 1/8. Karena ada satu bagian dari total 8 bagian, maka kita nyatakan 1/8. 1 dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, yang atas adalah pembilang, yang bawah itu disebut dengan penyebut. Sekarang coba kita lihat pecahan-pecahan yang di samping ya. Pecahan yang pertama, ini disebut 1/4 karena ada satu bagian yang diarsir dari total 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Kalau yang ini ada satu bagian yang diarsir dari total 3. 1, 2, 3. Jadi 1/3. Kalau yang ini ada dua bagian yang diarsir dari total 4. Berarti 2/4. Ini 2/3. Betul. Ini 3 dari 5. Berarti 3/5. 2 dari 5 jadi 2/5. 1 dari 5, 1 5/5. 1, 2, 3. 3 dari 4 jadi 3/4. Yang ini 4/5. Dan yang terakhir 1/2. Ya, jadi ada yang disebut dengan pembilang yaitu di bagian atas dan ada penyebut yang di bagian bawah. Biasanya kalau pecahan itu pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, jadi kalau pada garis bilangan, pecahan ada di antara 0 dan 1. Ya, pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, kalau ketemu garis bilangan seperti ini, terus kita disuruh untuk letakkan pecahan di dalam garis bilangan, pertama-tama kita harus lihat dulu garis bilangan ini dibagi ke dalam berapa bagian. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5. Garis bilangan ini dibagi menjadi 5 bagian. Jadi, kita bisa letakkan pecahan-pecahan seperti ini. Yang pertama 1/5 karena ini yang pertama dari 5 bagian. Ada 5 bagian tadi kan ya. Yang kedua adalah 2/5 karena dia yang kedua dari 5 bagian. Lalu 3/5, 4/5, dan yang terakhir itu 1. 1 itu sama dengan 5/5. Ya, jadi coba kita lihat garis bilangan selanjutnya. Kita lihat ini dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3. Jadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama adalah 1 dari 3, yaitu 1/3. Yang kedua adalah 2/3. Ya, di sini 1 sama dengan setelah 2/3 berapa? 3/3. Jadi di sini 1 sama dengan 3/3. Kita lihat yang selanjutnya. Ini dibagi menjadi 2 bagian. 1, 2. Maka yang di tengah sini adalah 1 dari 2, yaitu 1/2. Di sini 1 sama dengan 2/2. Ya, coba kalau kalian perhatikan.
ini ada pembilang dan penyebut yang angkanya sama, itu pasti sama dengan 1. Ya, lihat nih, pembilang, penyebut angkanya sama, itu sama dengan 1. Ya, jadi 3/3 itu sama dengan 1, 2/2 sama dengan 1, 5/5 sama dengan 1, bahkan 100/100 itu sama dengan 1. Ya, sekarang kita coba membandingkan dua pecahan. Sama seperti dengan membandingkan dua bilangan, kita pakai simbol-simbol seperti ini. Lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Cara mudah untuk membandingkan pecahan adalah dengan mengali silangkan pembilang dengan penyebut. Maksudnya seperti apa, Miss? Nih contohnya ya. Ada 3/4 dan 5/8. Yang mana yang lebih besar? 3/4 atau 5/8? Caranya kita kali silangkan pembilang dan penyebut. Jadi yang pertama kita coba kali silangkan 3 dan 8. 3 dikali 8 itu sama dengan 24, kita tulis di atasnya. Lalu selanjutnya kita kali silangkan 4 dan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20, kita tulis di atasnya. 24 lebih besar daripada 20, betul? Jadi 3/4 lebih besar dari 5/8. Kita lihat selanjutnya. Ada 4/7 dibandingkan dengan 5/12. Mana yang lebih besar? Kita lihat 4 dikali 12 sama dengan 48. 7 dikali 5 sama dengan 35. Mana yang lebih besar? 48 ya. Berarti 4/7 lebih besar dari 5/12. Selanjutnya 3/9 dibandingkan dengan 5/7. 3 dikali 7 sama dengan 21. 9 dikali 5 sama dengan 45. 21 lebih kecil daripada 45. Jadi 3/9 lebih kecil dari 5/7. Selanjutnya yang terakhir kita lihat 2/10 dan 1/5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi sama ya, 10 dan 10. Maka 2/10 itu sama dengan 1/5. Selanjutnya, kita akan belajar menjumlahkan dan mengurang pecahan. Untuk menjumlahkan dan mengurang pecahan, kita harus pastikan pecahan memiliki penyebut yang sama. Ya, jadi bagian bawah atau penyebutnya itu harus sama. Setelah itu, kita tinggal jumlahkan atau kurangkan pembilangnya saja. Jadi hanya bagian yang atas yang dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, contohnya seperti ini. 1/5 ditambah 2/5. Kita perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 5 ya. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. Kalau berbeda, kita tidak bisa langsung jumlahkan. Ya, hanya jika penyebutnya sama, ini sama-sama 5, kita bisa langsung jumlahkan. Tapi kita hanya jumlahkan pembilangnya saja. Jadi, kita lihat, kita hanya perlu jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, penyebutnya gimana, Miss? Penyebutnya sama. Jadi tidak dijumlahkan atau tidak dikurangkan. Penyebutnya kalau di sini per 5, di sini per 5, pasti jawabannya juga per 5. Kita coba lihat soal yang selanjutnya. 5/8 ditambah 1/8. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 1 sama dengan 6, berarti jawabannya 6/8. Selanjutnya 7/9 dikurang 5/9. 7 dikurang 5 sama dengan 2, 9-nya tetap. Jadi 7/9 dikurang 5/9 sama dengan 2/9. 5/9 ditambah 4/9. 5 ditambah 4 sama dengan 9/9, yaitu sama dengan 1.
Ya, seperti yang tadi Miss sudah jelaskan sebelumnya, kalau pembilang dan penyebut angkanya sama, itu kita bisa ganti jadi 1. Kita coba lihat menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan bilangan bulat atau pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Kalau kalian lihat pecahan yang seperti ini, ada yang angkanya besar, terus ada pecahannya, ini namanya pecahan campuran. Jadi pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan. Ya, cara jumlah dan kuranginnya gimana, Miss? Sama aja. Jadi kita hanya perlu jumlahkan angka yang besar dengan angka yang besar dan pecahan dengan pecahannya. Di sini karena di sini 1, di sini tidak ada angka yang besar ya. Berarti satunya tetap. Nah, lalu kita tinggal jumlahkan pecahan dan pecahannya. 5/8 ditambah 3/8, yaitu 8/8. Nah, tadi 8/8 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau 1 8/8 kita bisa ubah menjadi 2. 1 8/8 artinya 1 ditambah 8/8. Yaitu artinya 1 ditambah 8/8 sama dengan 1 ya. Jadi 2. Begitu. Kalau misalnya kalian ketemu misalnya 3 4/4. Artinya 3 ditambah 4/4. Atau 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dan seterusnya, kalau kalian ketemu misalnya 5, 3/3, berarti 5 ditambah 3/3. Itu sama dengan 5 ditambah 1, sama dengan 6. Ya, jadi kembali lagi ke soal yang tadi, 1 8/8 kita bisa ubah menjadi 2. Selanjutnya, 2 7/9 dikurang 1 5/9. Kita kurangkan yang pertama, 2 dikurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Lalu kita kurangkan pecahannya, 7/9 dikurang 5/9. Sama dengan 2/9. Jadi 2 7/9 kurang 1 5/9 sama dengan 1 2/9. Selanjutnya, bilangan bulat dikurang pecahan. 1 dikurang 3/5. Nah, di sini kan nggak ada pecahannya ya. Jadi kita harus ubah dulu sampai ada pecahan. Gimana caranya? Tadi 1 itu sama dengan 5/5. Kenapa 5, Miss? Kenapa bukan 4/4? Kenapa bukan 6/6? Karena kita akan mengurangkan dengan 3/5. Di sini penyebutnya 5. Ya, supaya kita bisa kurangkan, yang ini kan penyebutnya juga harus 5. Maka kita ganti satunya jadi 5/5. Baru kurang 3/5. 5/5 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Selanjutnya, 3 dikurang 5/9. Kalau kayak gini, kita ganti jadi gimana? Tadi kalau 1 kan gampang ya, tinggal diganti jadi 5/5 sesuai dengan penyebut yang di sini. Kalau lebih dari 1 berarti caranya 3 ini kita pecah dulu. 3 itu berarti 2 ditambah 1, betul? 2 ditambah 1, tapi satunya kita ganti jadi pecahan. Karena di sini penyebutnya 9, maka satunya kita ganti jadi 9/9. Ya, ini 2 9/9. 2 9/9 dikurang 5/9 sama dengan 2 4/9. Kita coba lihat soal yang selanjutnya. 4 dikurang 3/7 sama 4-nya kita pecah dulu, yaitu 4 kurang 1 3. Satunya kita ganti, karena ini 7 kita ganti jadi 7/7. Jadi 4 kita ganti jadi 3/7/7 dikurang 3/7. Jadi sama dengan 3 4/7. Selanjutnya 6 dikurang 7/10. Sama 6-nya kita ganti dulu. 6 kurang 1 5.
Satunya kita ganti karena ini 10, kita ganti jadi 10/10. Jadi 6 kita ganti jadi 5 10/10. Dikurang 7/10. 5-nya tetap 10 kurang 7 sama dengan 3. Jadi sama dengan 5 3/10. Nah, sampai di sini pelajaran mengenai pecahan. Berarti kalian sudah bisa coba kerjakan latihan yang Miss kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di pertemuan Zoom selanjutnya. Selamat mencoba.